Raja-raja semua ketakutan pada hari tersebut. Ente meninggal tidak bawa apa-apa, bangkit juga tidak bawa apa-apa. Bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Yang pertama kali dikasih baju di antara manusia adalah la takhfa minkum khafiyah. Tidak seorang pun yang bisa bersembunyi. Kalau di dunia mungkin sembunyi dalam rumah, sembunyi dalam goa. Hari kiamat tidak semua orang akan dibangkitkan, semua akan nampak, tidak ada yang bisa bersembunyi, ya, dibangkitkan. Sebut dengan namanya padang mahsyar. Baik. Padang mahsyar. Siapakah yang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak? Semua dibangkitkan. Manusia termasuk juga hewan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah berfirman tentang hewan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhusyu husyirat. Tatkala binatang-binatang buas akan dibangkitkan, wuhus binatang-binatang buas akan dikumpulkan pada hari kiamat, dikumpulkan. Demikian dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun." Kata Allah, tidak ada hewan melata, tidak ada burung yang mengepakkan dua sayapnya kecuali seperti kalian juga. Tidak ada satu pun yang tinggalkan dari Alkitab, kata Allah, thumma ila rabbihim yuhsyarun, kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Bukan cuma manusia. Makanya Nabi SAW dalam Sahih Muslim hadis Abu Hurairah, kata Nabi SAW, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada li syatil jalha min syatil qarna. Sungguhnya kalian akan menunaikan hak-hak kepada pemiliknya sampai-sampai kambing yang tidak bertanduk akan mengambil haknya dari kambing yang menanduknya. Kapan hari kiamat? Berarti dibangkitkan semuanya. Tetapi mereka setelah dibangkitkan hewan-hewan tersebut, ya, ini mengerikan. Bayangkan dibangkitkan, ada hewan, ada gajah, ada singa, ada macan berjalan sama antum dikumpulkan. Mengerikan. Nah, hewan-hewan tersebut mereka akan dikisos oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kisos tersebut tidak berlanjut kepada surga dan neraka, tidak. Mereka hanya dikisos di padang mahsyar. Setelah itu kuni turaba, jadilah kalian sebagai tanah. Setelah dikisos, ya, maka kemudian dirubah menjadi tanah. Saat itulah kemudian orang kafir melihat hewan menjadi tanah, kata mereka, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya menjadi tanah, selesai urusan. Cuma dikisos seperti hewan, kemudian selesai urusan. Tapi ternyata tidak. Uratan, tidak berpakaian. Ghurlan, belum disunat. Buhman, tidak ada harta yang dia bawa sama sekali. Itu kondisi kita nanti akan dibangkitkan. Ya akhi, ente dibangkitkan tidak ada yang ente bawa sama sekali. Jangan ente punya harta, sendal aja ente enggak punya tatkala dibangkitkan. Jangankan sendal, baju saja enggak punya. Ya. Maka tatkala manusia dibangkitkan semuanya kondisi demikian. Ya. Tidak ada yang bawa jabatannya, tidak ada yang bawa hartanya, tidak ada yang bawa pangkatnya. Raja-raja semua ketakutan pada hari tersebut. Makanya Allah mengatakan, limanil mulkul yaum. Siapa yang memiliki kerajaan pada hari tersebut? Kata Allah, ana dayyan, anal malik, aku adalah sang raja. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Semuanya tiarap, enggak ada yang takut, enggak ada yang berani. Semua takut. Semua jabatan ditanggal, siapapun orangnya. Tidak ada pakai baju tatkala dibangkitkan. Oleh karenanya ikhwan, antum ini hidup dunia, ya, ngumpulin harta banyak-banyak, kalau ente tidak dijalankan karena Allah Subhanahu wa taala, sungguh perkara yang sangat merugi, ya. Ente meninggal tidak bawa apa-apa, bangkit juga tidak bawa apa-apa. Oleh karenanya, tatkala dibangkitkan manusia dalam kondisi demikian, tidak pakai apa-apa, maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, ya Rasul, laki-laki perempuan, alaysa yanzuru ba'dhum ila awrati ba'd, bukankah sebagian akan melihat aurat yang lain? Kata Nabi SAW, al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila awrati ba'd, perkaranya sangat dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat melihat aurat yang lain. Seperti terjadi waktu kasus terowongan Mina, orang-orang lari, sebagian pakaian mereka terbuka, dan orang tidak pikirkan masalah itu. Bagaimana pikiran, yang penting bisa selamat, saking mengerikan pada hari tersebut. Setelah dibangkitkan dalam kondisi demikian, ya, kemudian baru Allah kasih baju. Yang pertama kasih baju adalah Ibrahim. Kata Nabi SAW, awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim.
Yang pertama kali dikasih baju di antara manusia adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Zahirnya Nabi Ibrahim sebelum nabi-nabi yang lain. Sebenarnya mengatakan kenapa? Karena Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Raja Namrud dan pengikutnya, dibuka bajunya untuk dibakar. Dia pernah ditanggalkan bajunya karena membela tauhid. Maka pada hari tersebut Allah pakaikan dia yang pertama kali baju, yaitu Ibrahim alaihissalam. Adapun orang-orang kafir maka dibangkitkan dalam kondisi terbalik. Umyan wa summan wa bukman, dalam kondisi bisu, dalam kondisi tuli, dalam kondisi tidak bisa melihat. Kemudian di atas kepalanya, jalan di atas kepalanya. Afama yamshi mukibban ala wajhihi, apakah orang berjalan terbalik di atas wajah? Jalan dengan kepala. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan di atas kepala?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa alladhi amshahu fid dunya ala rijlaihi qadiran ala an yumshiyahu ala wajhihi?" Bukankah Allah tatkala di dunia yang mampu buat dia berjalan di atas kedua kakinya, di akhirat mampu buat dia berjalan di atas wajahnya? Tentu mampu. Maka mereka dihina, mereka berjalan di atas kepala mereka, terbalik kakinya. Kenapa? Karena selama ini telah datang ayat-ayat Allah, mereka tidak mau dengar. Mereka mendahulukan kehidupan dunia, mereka mendahulukan hawa nafsu mereka. Mereka hidup berfoya-foya, maka tatkala hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi berjalan terbalik kepalanya. Adapun orang beriman terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang taat, ada tukang bermaksiat. Ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma nahsyurul muttaqina, yauma nahsyurul muttaqi, yauma," dalam ayat itu, "al-muttaqina ila ar-rahmani wafda," ya. Dalam surat Thaha atau surat Maryam, ya. Kami kumpulkan orang-orang bertakwa kepada Ar-Rahman wafda, sebagai seperti wufud, seperti usan-usan. Ya, yauma nahsyurul muttaqina ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda, ya. Kami kumpulkan orang-orang beriman kepada Ar-Rahman seperti utusan-utusan, dimuliakan. Orang-orang beriman dimuliakan pada hari tersebut. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang tukang azan, muadzin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atwalun nasi yaumal qiyamah al-muadzinun." Orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat adalah para tukang azan. Mereka dikumpulkan padang mahsyar, tiba-tiba mereka kelihatan tinggi. Kenapa? Selama ini dunia mereka mengumandangkan, meninggikan kalimat Allah, meninggikan syahadah Muhammad Rasulullah, mengajak orang untuk salat, maka pada hari tersebut mereka tersohor. Orang-orang yang mati syahid, maka akan keluar dari luka-luka mereka bau yang sangat harum, dibangkitkan dalam kondisi badan mereka masih terluka. Kata Nabi SAW, "Al-launu launu dam, war-rihu rihul misik." Warna-warna darah, tetapi harumnya harum seperti minyak kasturi. Jadi tersohor tatkala itu. Orang-orang yang berpuasa, maka keluar dari mulut mereka bau yang sangat harum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik." Sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa, ya, lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi. Sebagian ulama mengatakan itu tatkala pada hari kiamat. Allah tampakkan orang-orang yang mulia, ya. Amal soleh mereka ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang meninggal dunia dalam kondisi sedang ihram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan." Sungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Dibangkitkan sampai dia mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Orang semua lihat. Pemuliaan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang yang tukang maksiat, Allah bongkar juga pada hari tersebut. Orang-orang yang sombong. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati ka'amthali dzar fi suwarir rijal yakshahumudz dzul min kulli makan." Sungguhnya orang-orang sombong pada hari kiamat yang merasa besar tubuh mereka selama ini, merasa tinggi jabatannya, merasa tinggi kedudukannya, pada hari kiamat kelak akan dibangkitkan kecil seperti semut, bentuknya manusia. Takut diinjak oleh orang-orang di sekitarnya, diliputi dengan kehinaan dari segala sisi, terhina dari segala sisi meliputi dirinya. Kenapa? Di dunia dia merasa tinggi, merasa hebat, hebat dengan hartanya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuatannya. Pada hari kiamat kelak dibangkitkan dalam kondisi sangat kecil dan hina. Orang sombong demikian, ya.
Dia merasa badannya apa? Besar. Pada hari kiamat al-jazaa' misal amal, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang suka minta-minta, enggak punya malu, minta terus minta padahal dia sudah punya. Bukan dalam kondisi terdesak, bukan dalam kondisi darurat, tapi dia selalu minta-minta, enggak punya malu, minta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha yaumal qiyamah wa laisa ala wajhi muz'atu lahmin." Senantiasa seorang tukang minta sampai dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat, di mukanya tidak ada daging sama sekali. Ini juga bentuk penghinaan pada orang yang dibangkitkan pada hari kiamat yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka menipu, likulli ghadirin liwa. Setiap orang penipu ada bendera di situ tertulis, dia ini penipu ini ketahuan. Oh ini dulu ya, ketahuan. Diperlihatkan, diungkap. Kata Allah, yauma tublas sarair, hari di mana semua rahasia dibongkar. Orang semua lihat. Dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang yang istrinya dua tidak adil. Hati-hati bapak-bapak ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, jaa yaumal qiyamati wa shiqquhu ma'il." Barang siapa yang punya istri dua kemudian dia condong kepada salah satunya, maka datang pada hari kiamat badannya miring. Hati-hati ikhwan. Hati-hati. Saya ketemu beberapa orang poligami tidak bisa adil. Dia belum punya kemampuan untuk apa? Untuk adil, sudah nekat poligami. Nanti pada hari kiamat badannya miring. Ya akhi, ente kenapa ya akhi? Miring badannya. Ternyata dia tidak adil terhadap apa? Istrinya. Ini perkara yang menyedihkan. Sudah di atas sunnah, ternyata badannya apa? Miring. Tapi kalau ente adil, tenang aja, tegap, santai aja. Ini dipermalukan juga oleh Allah pada hari kiamat. Maka semua akan dibongkar oleh Allah pada hari kiamat tersebut. Di namanya padang mahsyar.